Hai Infinite Friends, senang banget hari ini kita ada di episode ke-9 Governance with Team. And today masih akan berlanjut, kita bahas lagi tentang COVID-5 karena masih ada kayaknya this is gonna be the last one I think. Ya, ini akan jadi yang terakhir dari COVID, kecuali saya akan kayak dapet inspirasi baru apa yang bisa dibahas dari COVID-5. Jadi, di sini kita akan bahas tentang prinsip kelima COVID, yaitu separating governance and management atau separating governance from management. Itu narasi yang dipakai di COVID-5. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin governance sama manajemen kadang tuh agak susah dibedain gitu. Dan sampai saya belajar COVID-5 ini, saya juga kayak masih agak bingung apa sih bedanya governance sama manajemen dan kenapa sih mereka harus dipisahin gitu. Kadang-kadang kan kita mikirnya ya udah lah ya manajemen automatically akan ngelakuin proses governance juga gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Karena kalau kita ingat teori saya udah sebutin di episode berapa ya? Episode 2 maybe di sana udah disebutin ada teori yang namanya teori agensi. Jadi ada misalnya investor, ada board gitu ya, dia mempercayakan prosesnya kepada manajemen. Nah, tapi ternyata ada yang memungkinkan gitu ya, bahwa tujuan yang diinginkan oleh board, yang diinginkan investor itu nggak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh manajemen. Misalnya gini simpelnya, manajemen itu mikirin profit gitu ya, mikirin profit, 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 all about profit gitu ya. Terus tapi dari governance tentu kita pengennya nggak kayak gitu doang. Tapi kita pengennya juga comply sama regulasi gitu kan. Kita pengennya ya organisasi kita menjalankan sisi-sisi etisnya gitu. Itu kenapa harus ada governance-nya gitu. Meskipun kita sudah punya manajemen dalam organisasi. Oke. Itu intronya. Saya selalu khawatir governance. Intro saya itu kepanjangan gitu. Oke. Nah, di sini disebutkan kalau yang kita bedain dulu gitu ya, sebenarnya governance sama manajemen itu apa sih gitu. Jadi governance sendiri adalah, saya bikin teks supaya saya nggak sok-sokan ngapal gitu. Governance di sini disebutkan adalah sebuah proses yang meyakinkan bahwa kebutuhan stakeholders, kondisi-kondisi yang diinginkan oleh stakeholders, dan pilihan-pilihan gitu ya, stakeholders gitu ya, itu dievaluasi untuk menentukan tujuan dari organisasi yang sudah disetujui untuk bisa dicapai. Aduh, tapi bahasanya kaku banget ya. Jadi gini, simpelnya adalah governance itu memastikan kalau kita punya stakeholders, pasti mereka pengen pengen sesuatu. Mereka punya kondisi yang harus dipenuhi. Dan kalau misalnya organisasi ngambil keputusan-keputusan, itu harusnya bisa mencapai dari tujuan organisasi secara besarannya, bukan cuma tujuan dari proses manajemennya aja gitu ya, tapi tujuan dari organisasi secara keseluruhan gitu. Governance juga memuat proses dari penentuan arah gitu ya. Kita nentuin direction kita, tujuan kita kemana atau ya direction gitu ya. Kita kemana melalui proses prioritisasi dan pengambilan keputusan. Nah ini jadi kalau kita ngambil keputusan, kita melakukan prioritisasi, itu seharusnya udah ada directionnya gitu yang ditentukan oleh proses governance, bukan proses manajemen saja gitu. Selain itu, governance juga memuat proses monitoring dan compliance atau kepatuhan terhadap tadi arah dan tujuan organisasi. Nah, ini juga penting banget. Jadi, kalau governance itu menyediakan proses monitoring, kita pastiin, dan proses compliance, kita meyakinkan bahwa kita benar-benar sudah patuh terhadap apa yang nantinya diperlukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi dan arah organisasi. Simpelnya kalau misalnya organisasi kita nggak comply, nggak patuh sama satu regulasi, misalnya kita ada di sektor perbankan gitu ya, terus kita nggak patuh sama peraturan OJK, ya tujuan organisasi kita nggak tercapai meskipun kita punya profit besar, terus operasinya lancar gitu ya. Jadi this is why governance itu penting banget. Nah, biasanya di organisasi governance itu menjadi tanggung jawab dari board of directors. Jadi kayak dewan komisaris kalau di Indonesia. Selanjutnya, kita akan bedain sama manajemen. Manajemen itu apa sih? Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Deming Cycles, dia ada PDAC gitu ya, plan PDAC. Oh, no, no, no. Itu
directnya punya governance thing. Sorry. Soal ngubungin sama Deming cycle lagi. Oke. Tapi intinya manajemen itu merencanakan, membangun, dan memonitor aktivitas. Nah, ini bedanya monitor tuh ada dua macam ya. Monitor yang ada di governance dan monitor yang ada di proses manajemen. Gitu. Kalau monitor yang ada di manajemen adalah monitor yang sifatnya day-to-day activities gitu ya. Tapi kalau monitoring yang ada di level governance itu adalah monitoring yang memastikan keselarasan gitu. Terus memastikan compliance. Jadi beda ya gitu. Di sini yang satu tujuannya mencapai tujuan dari jangka pendek, sedangkan kalau governance itu tujuan dari jangka panjang. Oke, lanjut. Nah, selain tadi, kenapa sih kita harus merencanakan, kenapa kita harus membangun sesuatu, menjalankan sesuatu, memonitor sesuatu dalam manajemen, itu ya karena kita pengen adanya keselarasan dengan tujuan yang ditetapkan oleh governance untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi day-to-day activities, kegiatan hari-hari dari manajemen itu sendiri adalah dipastikan untuk bisa selaras dengan governance. Meskipun dimonitor ya, tapi ya di manajemennya sendiri harus melaksanain proses untuk meyakinkan bahwa dia sudah comply, dia sudah align gitu ya dengan apa yang diharapkan oleh governance body-nya atau komisarisnya gitu. Oke, nah jadi kalau kita ngomongin governance sama manajemen tadi beda banget ya. Nah kalau di COVID itu gimana sih? Nah kalau di COVID, governance itu dilaksanakan melalui domain ADM atau Evaluate Direct Monitor. Jadi di sana biasanya dia mengarahkan, mengevaluasi dan memonitor dari proses yang dilakukan oleh manajemen gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholders gitu. Nah, selanjutnya kalau manajemennya apa yang manajemennya dilakukan melalui 4 domain gitu. Yang pertama ada APO, itu adalah area perencanaan. Area BIE itu areanya build, itu area pembangunan aplikasi mulai dari proses pengumpulan requirement sampai proses testing sampai proses change manajemennya, itu semuanya ada di proses BIE. Terus selanjutnya ada operasi day to day, run-nya itu ada di DSS, namanya DSS. Nah, itu intinya adalah deliver service gitu. Jadi gimana kita menjalankan mulai dari operasi IT, terus sampai business continuity juga ada di situ. Jadi bagaimana memastikan operasi kita tetap bisa jalan meskipun terjadi sesuatu yang mengganggu operasi organisasi. Nah, di sana semuanya di cover. Dan terakhir ada MEA gitu ya, itu adalah areanya monitor tapi yang ada di manajemen. Jadi manajemen memastikan bahwa prosesnya dari mulai tadi perencanaan, build, pembangunan aplikasi, pelaksanaan operasi itu semuanya dimonitor dengan baik supaya bisa selaras dengan apa yang diinginkan oleh governance body-nya. Oke, jadi tadi itu bedanya gitu. Oh ya, saya belum nyebutin ya apa sih kepanjangan dari masing-masing. Jadi tadi perencanaan itu APO gitu ya. Itu adalah align, plan, and organize. Jadi di situ adalah proses gimana kita menyelaraskan, merencanakan, dan mengorganisasikan organisasi kita gitu. Yang kedua adalah BAI, build, acquire, and implement. Ini adalah area di mana kita bikin aplikasi dan sampai proses change manajemennya, sampai proses deployment-nya, implementasinya, dan sebagainya itu masuk ke sini. Selanjutnya ada deliver, service, and support. Ini intinya adalah area operasinya. Dan yang terakhir adalah monitor, evaluate, and assess, itu ada di MEA gitu ya. Jadi ini adalah area-area governance, area-area manajemen. Sedangkan area governance-nya itu ada di EDM yang sudah saya bahas di episode sebelumnya. So, yeah, that's it untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan asal sebenarnya ini weekend teman-teman, dan ya kadang-kadang saya mikir kalau syuting tuh jangan di weekend karena otak saya tuh kayak agak lebih susah berpikir gitu kalau di weekend tuh. Tapi kadang-kadang kalau hari kerja tuh saya kuliah gitu ya, dan nggak kadang-kadang tuh saking banyaknya tugas nggak kepikiran untuk bisa punya waktu untuk mengumpulkan diri ngomong di depan kamera. So ya,
That's all from me today, and I hope that everyone is happy and healthy as usual. If you have comments, if you have an advice, if you have a questions, please drop on the comment column below. I will be happy to answer your questions or to address your advice. So yeah, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.